Iya, Pak. Oke, kita mulai kembali kuliah hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat dari mata kuliah aljabar linear, yaitu determinan. Ya, determinan itu apa? Nanti kita coba diskusikan bersama-sama. Oke, kita hari ini akan mempelajari terkait dengan fungsi determinan pada matriks. Kemudian kita juga akan mendiskusikan sifat-sifat pada fungsi determinan matriks. Yang ketiga, untuk menghitung determinan dengan reduksi baris dan juga ekspansi kofaktor dan aturan Cramer itu akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya masih berkaitan dengan determinan pada matriks. Oke. Terkait dengan fungsi determinan matriks, ya, nanti kita akan mempelajari, akan mendiskusikan bersama terkait dengan apa itu fungsi determinan. Kemudian yang kedua, dalam determinan matriks sendiri kita mempunyai beberapa aturan-aturan yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan determinan pada matriks. Salah satunya aturan Sirros. Aturan Sirros ini nanti bisa digunakan untuk mempercepat waktu perhitungan dari penyelesaian soal ataupun masalah pada determinan matriks. Yang ketiga, determinan matriks menggunakan kofaktor. Nah, ini juga salah satu teknik ya untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan pada determinan pada matriks. Dan yang terakhir, determinan dengan menggunakan ekspansi baris dan juga kolom. Mirip halnya dengan reduksi baris, mirip halnya dengan operasi baris elementer yang pertemuan minggu lalu juga sudah disampaikan. Oke, kita terlebih dahulu mengenal apa itu fungsi determinan. Mengapa ada fungsi determinan dalam suatu matriks? Atau mengapa dalam persoalan matriks itu ada salah satunya terkait dengan determinan. Determinan sendiri kalau kita maknai, dalam setiap matriks yang berukuran bujur sangkar atau persegi, suatu saat akan ada satu bilangan tertentu yang kita sebut sebagai determinan. Jadi determinan merupakan satu bilangan yang kita ambil dari matriks jenis persegi atau matriks jenis bujur sangkar. Sedangkan determinan sendiri merupakan jumlah semua hasil kali elementer yang bertanda dari suatu matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Dalam matriks bujur sangkar A, misalnya kita punya matriks A yang mempunyai ukuran M kali N. Ini mohon maaf nih, harusnya M kali N ya. M kali N itu mempunyai suatu skalar. Kita tahu bilangan skalar merupakan suatu bilangan yang tidak masuk dalam susunan dari matriks itu sendiri. Dan ini disebut sebagai determinan matriks atau det-mat, ya, determinan matriks. Dan ditulis notasinya dengan det tanda kurung untuk matriks A. Berarti maknanya determinan dari matriks A ini merupakan salah satu skalar, ya, salah satu bilangan skalar yang nantinya kita bisa gunakan untuk menyelesaikan determinan itu sendiri. Atau dengan notasi lain A nilai mutlak, ya. Pekan lalu juga kita sudah diskusikan ini juga. Sehingga jika kita mempunyai nilai skalar yang menjadi determinan dari matriks itu sendiri, dalam kasus ini kita punya matriks A. Matriks A jika nilai dari determinannya atau dari nilai A mutlaknya itu sama dengan 0, maka tidak bisa disebut sebagai matriks non singular. Sehingga kalau kita mempunyai nilai-nilainya itu lebih besar dari 0 untuk alfa mutlaknya, untuk bilangan determinan A mutlaknya, dia harus lebih besar dari sama dengan 0, maka kita bisa menyebut matriks persegi ini merupakan matriks non singular. Jadi kalau matriksnya itu nilai A mutlaknya atau nilai determinan A-nya sama dengan 0, maka itu matriks singular. Ya, sedangkan kalau lebih besar dari 0 disebut matriks non singular. Untuk menghitung determinan ordo n, terlebih dahulu kita bisa menghitung determinan yang berordo 2. Kita coba simak di sini. Nah, misalnya kita punya contoh ada matriks A, ada matriks B, dan ada matriks C. Nah, yang kita lihat, salah satu syarat untuk bisa menyelesaikan determinan atau fungsi determinan adalah matriksnya itu matriks persegi atau bujur sangkar. Berarti M kali N
harus sama. Misalnya 2 dikali 2, 3 dikali 3. Jadi antara M sama N itu harus sama. Ya, bisa disampaikan di sini nilai M atau barisnya juga harus sama dengan kolom jumlahnya. Nah, kalau kita lihat dari matriks A, di sini mempunyai ordo 2 kali 2. 2-nya baris, ya, ini baris pertama, ini baris kedua, kemudian kolomnya ada kolom pertama, ini ada kolom kedua. Nah, berarti sudah tepat nih. Ya, kita punya matriks berordo 2, yaitu 2 kali 2. Sehingga untuk mencari determinan dari matriks A, kita bisa menyelesaikan. Determinan dari matriks A sama dengan 3 dikali min 2 dikurangi 1. Saya ganti warna kalau gitu. 1 dikali 4. Berarti kita bisa lihat di sini polanya dalam menentukan perhitungan determinan adalah posisi di pojok kiri atas disilangkan dengan posisi pojok kanan bawah. Ya, ini dikali. Nah, ini dikali. Ya. Sedangkan untuk yang pojok-pojok lainnya, kita bisa ambil matriks yang pojok kanan atas, kita silangkan untuk yang pojok kiri bawah. Nah, di sini juga dikali sama. Nah, dalam menghitung selisih antara perhitungan dalam warna hitam dan juga warna merah, maka kita tentukan untuk determinan dia harus negatif. Berarti antara ini dengan ini dinegatifkan. Ya. Kenapa Pak dinegatifkan? Karena kita mencari selisihnya. Selisih dari diagonal-diagonal yang akan kita hitung sebagai determinan itu sendiri. Ya, setelah kita selesai memplotkan angka-angkanya, kita bisa menyelesaikan perhitungannya sama dengan negatif 10 atau min 10. Oke, contoh yang kedua masih sama ya, kita menggunakan notasi negatif untuk mengurangi sisi diagonal kanan dan sisi diagonal kiri. Kita punya angka 1, maka di sini ditulis 1 dan juga dikali 4, kita tulis di sini 4. Oke, yang selanjutnya diagonal sebelahnya kita punya angka 2. Kita punya angka 2, kemudian dikali 2 yang pojok kiri bawah. Jadi di sini kita 1 kali 4, 4 dikurangi 2 kali 2, 4. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sedangkan kita punya matriks 3, yang ketiga nih, matriks C nih. Nah, matriks C spesial karena dia ordonya itu 2, untuk barisnya ada 2. Berarti di sini M kali N berarti M-nya ada 2 dikali kolomnya ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Nah, apakah memenuhi syarat untuk dihitung determinannya? Jawabannya tidak. Karena apa? Syarat untuk menghitung determinan adalah jumlah baris dan juga kolom adalah sama. Ini. Jumlah baris dan kolom adalah sama. Kalau M-nya ada 2, maka N-nya 2. Kalau M-nya 3, maka N-nya 3 dan seterusnya. Ya. Jadi karena ini nilai M-nya itu 2 dan N-nya 3, maka tidak bisa diselesaikan determinannya. Sehingga untuk menghitung determinan dari matriks C, notasinya atau jawabannya adalah tidak didefinisikan, bukan tidak ada jawabannya. Ya, hati-hati. Jadi kalau nanti ada soal jumlah M dan juga N-nya ordonya berbeda, maka ketika kalian menjawab untuk mencari determinannya pada matriks itu cukup menulis dengan tidak didefinisikan, ya. Bukan tidak ada, bukan tidak hingga, bukan tidak terhingga, bukan, tapi tidak didefinisikan. Karena determinan ini perlu ada tambahan metode tertentu yang memang bisa menyelesaikan untuk determinan dari ordo yang berbeda, ya. Jadi kita tidak ke arah sana sehingga determinan dari matriks C ini tidak didefinisikan karena apa? Ordonya berbeda, yaitu 2 dikali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Sedangkan matriks A dengan B, ordonya sama semua ya. Barisnya ada 2, ordonya ada 2. Kolomnya ada 2. Yang matriks B juga sama. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Jadi bisa diselesaikan untuk matriks A dan juga matriks B. Matriks C-nya tidak bisa dihitung untuk determinannya karena nilainya tidak didefinisikan. Oke, sampai sini. Kalau tidak ditanyakan kita lanjutkan.
Sekarang kita masuk ke aturan series. Aturan series sendiri merupakan yang sudah kita lakukan sebelumnya, di slide sebelumnya. Ya, dimana ketika kita punya determinan dari matriks A1 untuk ordo 2 kali 2, 2 dikali 2, ya, kita bisa hitung dengan cara menyilangkan ya nilai plus untuk di sisi kanan, nilai negatif untuk di sisi kiri. Maka kalau kita mengambil posisi yang tadi dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah, itu nanti akan dikurangi dengan sisi ujung kanan atas dan ujung kiri bawah. Karena apa? Sisi sebelah kiri itu dinegatifkan. Ya, seperti itu. Jadi posisinya seperti itu. Untuk 2 kali 2 ordonya. Sedangkan kalau kita punya matriks A2, di mana ini adalah ordo 3 kali 3, ya, barisnya 3, kolomnya 3, maka kita perlu menambahkan 2 kolom pertama di setelah kolom ketiga. Ya, perhatikan di sini. Jadi posisinya kita punya matriks 3 kali 3, tulis kembali matriksnya A11 sampai A33, tulis semua. Setelah itu kita minjem A11 sama A12 dan kolom-kolomnya. Kita pinjam 2 kolom pertama, taruh di sini. Untuk apa, Pak? Untuk mensketsa ya, untuk mensketsa bantuan dari perhitungan determinan. Jadi kita ke kanan dulu, warna biru nih. Kita ke kanan, A11, A22, A33 kita kali semua di sini. Ya, ini saya kasih warna yang pertama mungkin biru. Jadi untuk posisi pertama kita ambil dari sisi yang biru garis pertama. Nah, seperti ini. Oke, dia harus nilainya positif karena ke arah kanan. Kemudian yang kedua, kita masukkan ke warna yang berbeda. Untuk posisi kedua berarti A12 sampai A31. A12 sampai A31. Kita kasih sketsa di sini. Dan dia juga nilainya positif karena apa? Karena berada di sisi kanan. Nah, di sini kali semua. Dan yang ketiga, kita juga punya posisi A13 sampai A32. A13 sampai A32 kita masukkan di sini. Nilainya positif juga, tidak boleh dikurangi. Ya. Nah, oke. Yang sebelah ke arah kanan semua kita sudah punya. Kita sudah notasikan. Jadi ditambah juga ditambah. Karena apa? Di sini ada ditambah dan juga ditambah juga ditambah. Ya. Oke, selanjutnya kita ambil sisi kiri. Sisi kiri kita ambil warna merah. Oranye dulu mungkin. Dari A13 sampai A31. Cara menentukannya gimana? Tepian dari masing-masing matriks ya, paling tepi kiri dan tepi kanan itu harus kena dulu. Jadi kalau yang pertama kita mudah ya, dari A11 sampai A13. A33. Nah, untuk sisi yang sebelah kiri, yang sisi negatif, ketika kita menentukan, pastikan kalian bisa fokus pada nilai matriks yang paling pojok kiri bawah. Nih, A31. A31 berarti nanti kita tarik ke arah atas. Ya. Nah, di sini negatif. Jadi kita notasikan di sini. Oke, ya, ini negatif. Oke. Nah, yang kedua, kita punya lagi untuk yang sebelahnya dari A11 sampai A32 atau A32 ke arah atas, kita tarik. Semoga nggak bikin pusing ya coret-coretnya, kayak saya udah buat warna yang berbeda. Ini taruh di sini A11 sampai A32. Kemudian yang terakhir kita masukkan yang A12 sampai A33 yang terakhir di sini. Nah. Oke. Nah, kita sudah punya yang ketiga. Oke, semuanya ditambah. Kenapa ditambah, Pak? Karena mereka semua adalah sisi kiri. Jadi sisi kiri harus dijumlahkan semua, tetapi jangan lupa ada tanda kurung. Tanda kurungnya untuk memisahkan perhitungan antara determinan dari diagonal sisi kanan dan juga sisi kiri. Sisi kanan kita jumlahkan semua, sisi kiri kita jumlahkan semua. Tapi ketika bertemu sisi kanan dengan sisi kiri, maka harus dinegatifkan. Perhatikan ya, dia harus negatif di sini. Hati-hati ya. Jadi posisi tanda kurungnya kalau kalian tidak hati-hati, kalian akan terjebak pada perhitungan dari determinan yang skala 3x3. Ordo 3x3. Begitu ya. Lebih jelasnya ada di notasi sebelah kanan ini ya, ada arah panah PTX QUV RSW kemudian dikurangi
RTV ya, RTV, kemudian PUW dan QSX. Nah, ini masing-masing yang sisi kiri juga ditambah, tapi kanan versus kiri dikurang. Sampai sini tidak ada masalah ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan aja. Nah, ini kita lanjutannya. Misalnya kita punya angka-angka tertentu, kalau matriks M ini ordonya 2 kali 2, maka cukup menyilangkan diagonal-diagonalnya dan dikurangi notasinya ya. Nih, dikurangi notasinya. Jadi kita bisa melihat 3 dikali min 2, 3 dikali min 2 dikurangi 1 dikali 4, dikurangi 1 dikali 4. Berarti 3 kali min 2, min 6 dikurangi 4, min 10 jawabannya. Nah, kita punya matriks K. Matriks K ini adalah ordo 3 kali 3. Ordo 3 kali 3. Sehingga kita harus menyelesaikan permasalahan dengan meminjam ya, meminjam 2 kolom pertama dari sebelah kiri. 314 kita pinjam taruh di sini. Kemudian 224 kita pinjam taruh di sini, 224. Nah, setelah itu kita buat garis-garis gini pakai warna berbeda, lebih enak ya. Kalau kalian nanti misalnya ujiannya offline, kalian bawa pulpen atau pensil yang warnanya berbeda, bisa lebih mudah nih mengerjakan begini ya. Nah, ini udah di sketch begini, kita tinggal masukkan angka-angkanya, kita ditambahkan kalau semua sisi kanan ya, jangan lupa ini ada tambah, lupa. Nah, kemudian dikurangi dari sisi diagonal sebelah kiri yang warna pink, warna merah ini. 224 ditambah 334 ditambah 215. Sisi kanan, ini kanan. Kanan. Dan ini kiri. Kiri. Nah, itu ya. Itu seperti itu. Jadi kanan versus kiri harus dikurangi. Kanan dikurangi kiri. Dan masing-masing kanan pun harus dijumlah isi-isinya ya. Ini dijumlahkan semua karena dia sama-sama arahnya kanan, berarti dijumlah semua. Begitu pula yang kiri juga harus dijumlah semua karena ada yang lebih dari satu nih ke arah kirinya. Jadi sama-sama komplotan sebelah kiri ya, harus dijumlah semua untuk dikurangi keseluruhannya dengan sisi kanan. Ketemu jawabannya 62 dikurangi 62 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, ada yang bisa menjawab mungkin? Lumayan nih buat nilai poin keaktifan. Bagaimana dengan metode Search yang kita gunakan untuk ordo 4 kali 4 dan 5 kali 5? Apakah dengan cara seperti ini juga bisa? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Dengan aturan Search untuk ordo 4 kali 4 dan 5 kali 5 bisa nggak kira-kira? Siapa yang mau coba jawab? Yang di layar ini coba deh saya minta nih Mbak Chow. Nggak bisa di unmute. Dalam Pak. Mana? Bisa nggak 4 kali 4 dan juga 5 kali 5 pakai aturan Search? Bisa, karena kolom dan barisnya sama. Berarti kita pinjam juga ya? Iya. Pinjam kolom-kolom di sebelah kiri. Oke, jawabannya bisa. Cuman ada tambahannya. Cuman caranya sangat-sangat panjang. Otomatis kan, karena kita ngambil sisi kanan semua, baru dikurangi sisi kiri semua. Dan itu semuanya. Oke, gitu ya. Terima kasih Mbak Bro. Nanti yang lain ada nilai keaktifan lagi ya, nanti saya tanya lagi. Oke, yang selanjutnya kita memasuki fungsi determinan menggunakan kofaktor. Kalau tadi pakai aturan Search yang pinjam kolom-kolomnya. Nah, kalau untuk kofaktor, kita harus memastikan ordo n-nya itu minimal 3 atau lebih. Nah, kalau tadi pertanyaannya Mbak Chow, saya tanyakan, kalau pakai aturan Search bisa nggak? Jawabannya kemungkinan bisa, tapi jawabannya panjang. Jadi bisa saya lebih prefer, lebih menyarankan, bisa dibilang nggak bisa. Kalau misalnya memang cara itu sangat-sangat panjang. Kenapa? Karena untuk matriks yang lebih besar dari 3 kali 3, kita bisa menggunakan matriks, kita bisa mencari determinannya dengan cara kofaktor. Ya, itu lebih mudah. Karena kalau pakai determinan aturan Search, 3 kali 3 itu udah sangat panjang nih. Sedangkan 4 kali 4, 5 kali 5, silahkan coba sendiri. Ya, meskipun tadi Mbak Chow bilang, silahkan coba sendiri. Ini aja udah 3 kali 3 udah lebih minjem 2 kolom nih. Nah, kalau 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7. Nah, kalian mending nggak akan menyelesaikan itu, saya yakin. Makanya saya prefer menjadi, meskipun bisa caranya panjang,
silahkan, saya tidak merekomendasikan. Tapi gunakan aturannya menggunakan kofaktor. Caranya gimana? Kalau kofaktor, kita akan mencari nilai M. Ya, nilai M. MIJ artinya MI-nya itu baris, J-nya itu kolom. Nanti kita cari kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J. Kofaktornya dinotasikan dengan C besar. C cofaktor, ya. Nah, misalnya kita punya minor M, matriks MIJ adalah determinan dari matriks A. Jadi matriks A ini di atas kita akan cari determinannya dengan aturan kofaktor, maka kita lupakan dulu yang aturan series tadi. Kita nggak pinjam-pinjam kolom-kolom dulu, ya. Kita sudah masuk aturan kofaktor, jadi caranya sedikit berbeda. Yang kita gunakan adalah metode kofaktor seperti ini. Kita tulis kembali notasi matriksnya, kemudian kita buat seolah-olah seperti tanda plus nih, palang merah nih ya. Plus di posisi kemana? Posisi ke baris yang akan kita gunakan untuk menentukan kofaktor dari minor M. Nih, lebih jelasnya untuk contoh yang gambar. Contoh soal maksudnya. Kalau ini kan notasi yang atas. Nah, yang ini. Misalnya kita cari minor dan kofaktor. Yang dimaksud dengan minor, unsur matriks A, I, J adalah determinan yang berasal dari determinan orde ke N. Jadi dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J. Misalnya begini, kita punya matriks 2, 3, 3 kali 3. Ya, tadi syarat kofaktor apa? Ordonya minimal 3 ke atas ya. Berarti 3 kali 3, 4 kali 4 tuh bisa. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus membuat sketsa seperti ini. Baris yang pertama dan kolom yang terakhir, yang ketiga kita coret. Kemudian kita lingkari untuk yang angka paling pojok kanan atas. Setelah itu kita buat notasi membuat seperti persegi ya, untuk yang tidak kena coret. Sehingga kita punya minor. Minor dari determinan A13 artinya A21, A22, A31, A32. Kita punya petilannya bahasanya. Kita punya apa ya? Bagian yang kita ambil nih dari matriks A. Ya. Nah, ini kalau kita memang mencari kofaktor 1 sama 3. Jadi kalian cukup mencoret baris yang paling atas dan juga kolom yang paling terakhir. Misalnya 4 kali 4 ya berarti baris pertama sama kolom yang keempat kalian coret. Nah, yang paling ujung ini kalian nemu nih. 14 biasanya. Nah, kalau sudah begitu, kalau ini 13 maka kita jadikan dia sebagai minor 13. Kan ini 13 nih. Baris pertama, kolom ketiga, baris pertama, kolom ketiga, A13. Kita punya minor dari A13 yaitu M13. Dari mana M13 ini? Dari sisa yang tidak kena coret. Dia akan mempunyai notasi matriks baru A21, A22, A31, A32. Dan ini merupakan perhitungan untuk determinan. Dalam persamaannya kita punya notasi seperti ini. Kita masukkan kofaktor IJ sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dari minor IJ. Nah, kalau di notasi rumusnya seperti ini. Kalau kita ngambil kasus M3 maka perhitungannya seperti ini. C13 karena kita ngambil di lingkaran ini adalah angka yang di posisi baris pertama dan kolom ketiga. Jadinya 13 ya. C-nya adalah kofaktor. Kofaktor 13 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 3. Dari mana Pak? Ya kan I-nya 1, J-nya 3. I adalah baris. J-nya adalah kolom. Kolom. Nah, itu. I merupakan baris, J merupakan kolom. Jadi sudah, kalau memang C13 ya berarti pangkatnya 1 tambah 3. Kan I ditambah J. Ya, ini diingat-ingat rumus untuk mencari kofaktor dalam determinan. Kemudian kita masukkan di sini M13 minor 13 setelah kita menemukan determinan ini silang kan begitu. Ya kan? Masih ingat ini silang ke sini dikurangi ini silang ke sini. Sudah. Nanti kita punya aturan untuk menyederhanakan dari matriks 3 kali 3. Oh, ini 4 kali 4 sekarang. 1 2 3 4. Ini yang 4 kali 4. Ya, ini 4 kali 4. Ini 3 kali 3. Ya. Nah, kalau 4 kali 4 berarti kita coret untuk baris pertama, coret untuk baris untuk kolom pertama. Kok bisa Pak? Ya bisa. Kalau misalnya yang 3 kali 3 kalian mau mencoret yang sini, bisa saja. Dalam contoh ini kita coretnya yang kolom terakhir.
Ya, kalau yang matriks 4x4 kita mau coretnya kolom yang terakhir bisa saja. Mau coret yang sini bisa saja. Berarti nanti sisanya yang tidak kena coret kalian harus masukkan menjadi nilai minornya. Ya, misal yang kita coret adalah kolom pertama sama baris pertama. Ya sudah, konsekuensinya yang kosong-kosong ini ya. Nah, ini dimasukkan menjadi matriks minor. Pak, kalau saya mau coret kolomnya di sini boleh nggak? Boleh. Berarti nanti yang tidak dimasukkan adalah kolom ketiga dalam matriks minor. Ya, dan juga baris pertama itu nggak masuk. Pak, saya mau coret yang baris yang ketiga boleh nggak? Boleh, silahkan. Suka-suka kalian. Misalnya setelah kalian melihat angka. Ya, jadi kalau kalian melihat angka-angka dalam matriks itu ada angka-angka yang cukup besar dan tidak menyenangkan, kalian coret saja. Dia apa ya bahasanya? Tidak dijadikan untuk perhitungan minor dan kofaktor. Jadi kalian coret tapi konsisten ya. Kalau misal kalian memutuskan coret baris pertama, coret satu baris yang di baris pertama. Kemudian cari coret yang kolomnya, misalnya kalian mau mencoret kolom yang pertama ya, berarti semua kolom pertama angka-angkanya dicoret. Tidak dimasukkan menjadi matriks minor. Sisanya yang tidak kena coret masukkan. Ya, kasus yang ini baris pertama, kolom pertama. Kalau nanti ada latihan soal atau ada soal, kalian saya mau coret yang bawah lah, boleh. Kalian mau coret yang kolom kedua ya, boleh. Nanti posisikan coret-coretannya kelihatan ya. Di soal kelihatan. Misalnya kalian coret di sini, boleh. Kalian mau coret yang di sini, boleh. Kalian mau dicoret yang di sini, boleh-boleh saja. Mau dicoret tengah-tengah biar lebih enak Pak, ya udah sobat tanda plus boleh. Coret tuh tengah-tengahnya, silahkan. Ya, yang penting angka-angka dalam yang termasuk dalam coretan kalian yang tidak di-include atau yang dihapus itu harus konsisten. Jangan satu angka itu ke bawah hitungan tuh jangan. Ya, yang kosong yang tidak kena coret kalian masukkan sebagai matriks minor. Dari mana? M11 karena kita telah mencoret baris pertama kolom pertama. Cara bacanya gitu ya. Jadi ketika kalian menentukan minor berapa itu dari kalian mencoretnya baris ke berapa dan kolom ke berapa. Notasikan di situ. Kalau di sini contohnya M13 karena kalian telah mencoret baris pertama dan kolom ketiga menjadi M13. Kalau yang matriks 4x4 contohnya M11 kalian telah mencoret baris pertama, kolom pertama menjadi M11. Notasinya yang tidak kena coret dimasukkan angka-angkanya. Gitu ya. Nah, ini kita punya matriks minor baru untuk ukuran 4x4. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, ini ada contoh. Kalau biasanya kita coba selesaikan bareng-bareng, ya 3x3 di situ. Dan ini ada pedomannya, jadi enak nih. Kalian bisa nyari plus minusnya di situ. Ya, nanti ketemu C11, M11 berarti kalian telah mencoret bagian mana. Ini M11 berarti kalian coret sini sama sini. Ini M12 berarti sini, baris pertama, iya baris pertama sama kolom kedua. M13 berarti baris pertama, kolom ketiga. Nah, ini determinnya 12. 44 yang tadi M12 kita coret baris pertama, kolom kedua, berarti tinggal 1045. Kemudian yang M11 baris pertama, kolom pertama kita coret tinggal 2045. Ketemu. Silang dikurangi 10. Silang dikurangi 5, silang dikurangi min 4. Kofaktornya berapa? Masukkan ya rumusnya. Rumus kofaktornya kan ini. Nah, rumus kofaktor. Ini rumus kofaktor. Rumus dari kofaktor. Nah, rumus C kofaktornya ya, CIC. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini contoh latihan, silakan bisa dicoba sendiri ya. Apakah C21 nilainya 0? Apakah C22 nilainya 15? Apakah C23 nilainya min 12? Apakah C31 nilainya 0? Apakah C32 nilainya 0? Apakah C33 nilainya 6? Silakan bisa dicoba untuk memperkaya latihan kalian ya, memperkaya wawasan kalian. Oke. Selanjutnya kita bisa menentukan determinan dengan cara mengekspansi baris dan kolom. Ya, kita sudah punya dua teknik, dua metode tadi. Metode pertama adalah aturan series, yang kedua kofaktor, yang ketiga sekarang ekspansi baris atau ekspansi kolom. Caranya gimana? Ini secara matematis notasinya seperti ini. Kita punya matriks A dengan ukuran ordonya n kali n,
dapat dihitung dari jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-faktornya. Notasinya seperti ini supaya kalian memahami, dan ini contohnya. Nah, misalnya kita punya matriks A, ya, matriks A dengan notasi yang seperti ini, angka-angkanya. Kemudian kita cari determinan A sama dengan A11, masukkan di sini, dikali C11, kofaktornya sendiri. Ditambah dengan A12 dikali dengan kofaktornya sendiri, kofaktor dari A12. Kemudian A13 dimasukkan dari sini, A13 angkanya berapa, dan dikali dengan kofaktor A13 sendiri. Nah, ini cara mengekspansi baris pertama. Karena apa? Kita mengambil semua angka-angka yang ada di baris pertama beserta kofaktornya. Nah, ya, berarti kita tujuannya mengekspansi baris yang pertama. Nah, cari cara ekspansi baris pertama, determinan A11, kita sudah ketemu C-nya, berarti min 1 ditambah 1 tambah 1, pangkat 1 tambah 1, maaf. Terus yang A22 juga kita include-kan di sini. Ya. Nah, ini kalau kita mencari C11 atau kofaktornya. Dan ini cara mencari kofaktor 12, dan ini cara mencari kofaktor 13. Pak, ini dari mana? Ya, dari yang kalian sudah pelajari bareng-bareng ini barusan. Nah, nyari kofaktor kan disilang-silang nih. Nah, pakai persamaan kofaktornya yang ini. Nah, ya, berarti kalau kalian menentukan kofaktor, kalian coret-coret dulu determinannya, ya kan? Berarti kalian sudah mencoret-coret juga mana-mana yang mau dicoret minor-minornya. Nih, mau 13, mau 11, mau 12, kalian coretnya terserah bebas. Jadi biasanya gini, kalau ini ada soal, kemudian kalian mengerjakan. Kalau kalian itu mengerjakannya bareng-bareng, ketahuan kalian coretnya bareng nih posisinya. Ya. Jadi kalau kalian memang mengerjakan sendiri, ketahuan kalian mencoretnya di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom ketiga. Itu beda-beda kan setiap orang. Maunya dia mencoret yang kemana gitu. Pasti beda-beda tuh. Nah, nanti diuji di situ kalian. Kalau jawabannya sama berarti ya ada yang nyoretnya sama nih. Tapi kan dari sekian banyak mahasiswa, kita punya kemungkinan berapa doang kan ini dicoretnya gitu. Ya. Jadi nanti tetap ketahuan kalau kalian nanti kerjasama. Nah, cara mencari ekspansi baris kedua pun sama ya. A21, ini saya kasih warna berbeda. A21 di sini, A21, kemudian kofaktornya, dan A22 dari sini, A22 dan kofaktornya, dan juga A23 masukkan di sini. Saya masuk di sini, kita ngambil dari A23 dan kofaktornya. Ini cara mengekspansi baris yang kedua. Gitu ya. Ini saya coret gini. Kalau ini 2 kita ambil untuk di sini. Dan yang warna biru tadi, ungu, kita ngambil dari baris pertama. Nah, ini dari baris pertama. Itu ya. Jadi, cara mengekspansi baris adalah kalian masukkan angka dalam matriks itu, kemudian dikali kofaktornya juga. Dan ini pun sama, dan ini pun sama. Selama baris itu yang kalian pakai. Kalau kolom sama kasusnya. Kalau kolom seperti ini. Jadi kalau kalian ini warnanya beda-beda nih, enak kan? Nah, kalau kalian kolom pertama, maka kalian fokusnya yang di sini, kolom pertamanya nih. Ya, dengan masing-masing kofaktornya. A11 dengan kofaktornya, A21 dengan kofaktornya, A31 dengan kofaktornya. Dan kalau kalian mau mengekspansi kolom-kolom yang lain juga bisa. Baris maupun kolom itu sama cara mengekspansinya. Angkanya dikali dengan kofaktornya itu sendiri, ditambah dengan teman-temannya dalam baris itu atau kolom itu, kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh soal matriks 3x3, 300 120 445, kita cari kofaktornya. Ini ada berapa? Ada 9. Dari mana, Pak? 1 2 3 ada 3, 1 2 3 ada 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 digit, 9 buah. Kemudian disebut sebagai 9 kofaktor. 9 kofaktor berarti kalau kita ngambil C11, kita bisa hitung 1 1 1 1. Berarti ada 2045. Kita hitung jawabannya 10. Terus ada C12. C1 2-nya adalah kolom 2. Berarti ada 1045. Min 5. Determinan nilai kofaktornya. Terus C13.
13 baris pertama kolom ketiga kita coret. Berarti ada 1 2 4 4. 1 2 4 4 berarti min 4. Nah, dan seterusnya. Sehingga kalau kita mengambil ekspansi dari baris ketiga, maka kita punya baris yang ketiga saja. Ya, 4 kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 5 kali 6. Dari mana? 4. Kofaktor dari C1 C31 0 ya. Terus yang kedua, yang baris selanjutnya, baris ketiga 4 cari kofaktor dari ini, berarti C3 baris ketiga kolom kedua, C32 kita sudah punya 0. Terus yang ketiga kita masukkan dari warna biru, yaitu temennya 5, masukkan kofaktor dari 5 atau posisi C3 ya, 6, masukkan 6, jawabannya 30. Gitu ya, itu cara ekspansi baris untuk mencari determinan. Ya, jadi kalau kalian cari kofaktor, tentukan dulu, kemudian kalian cari setelah semua kofaktor sudah punya, kalian mau mengekspansi baris yang keberapa gitu. Kalau baris ketiga ya kalian fokusnya sama ini aja, C31, C32, C33, karena dia posisinya baris ketiga, berarti ada di baris ketiga ini baris ketiga. Ingat ya, M dikali N baris dikali dengan kolom. Ingat-ingat itu terus bloknya. Nah, kalau sudah begini, baris ketiga berarti kita cari baris 3. Baris 3. Nah, gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kita masuk ke sifat-sifat determinan. Sifat pertama, jika kita punya determinan dari matriks A kemudian ditransposkan, maka dia akan menjadi determinan itu sendiri. Ya, unik ya. Jadi A nih, matriks A nih, 5 2 4 3. Kemudian ditranspos A transpos 5 4 2 3. Semua hasil determinannya itu sama. Itu uniknya kita. Jadi matriks itu ketika kita transpos, kita putar ya posisinya, baris jadi kolom misalnya. Ya memang gitu ya, baris jadi kolom, kemudian kita hitung determinannya nih. Kalau ordo 2 kali 2 berarti tinggal disilang dikurangi. Ketemunya 7. Kita transpos nih matriks A-nya 5 4 2 3, 5 4 2 3. Ketemunya juga sama 7 determinannya. Nah, itu sangat unik sekali. Jadi sama hasilnya. Kemudian sifat yang kedua, jika matriks B merupakan hasil dari matriks A dengan menukarkan dua baris sebarang, maka determinan dari matriks B merupakan negatif determinan dari A. Ya, ini sifat-sifatnya bisa kalian pelajari supaya ketika ada soal kalian bisa mengikuti sifat-sifatnya. Selanjutnya ini ada contoh, kita punya matriks A 1 2 3 2 1 3 3 1 2 dengan determinan A-nya 6 setelah kita cari, dan juga matriks B 2 1 3 1 2 3 3 1 2. Determinan B-nya merupakan negatif determinan A, yaitu min 6. Sebetulnya di sini ada yang sama ya. Angka-angkanya mirip-mirip. 1 2 3 2 1 3, tinggal diputar aja posisi atasnya. Oke, gitu. Sifat yang ketiga, jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan mengkalikan bilangan real dari K atau skalarnya dengan suatu baris, dengan satu baris kolom atau kolom dari matriks A, maka determinan B sama dengan nilai skalar atau bilangan yang tidak ada dalam satu matriks itu ya, yang sendirian, dia berdiri sendirian, dikali dengan determinan A. Misalnya kita punya matriks yang sama nih A, determinannya 6. Terus kita cari matriks B, determinan B-nya berarti 2 kali determinan A, 2 kali 6, 12. Ya. Oke, ini dibaca lagi, dipelajari lagi supaya kalian bisa lebih memahami. Matriks yang selanjutnya, sifat matriks selanjutnya dari sifat 4. Jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan mengkalikan satu baris atau kolom dari matriks A dengan bilangan real yang bebas, kita ngali berapa, kemudian menambahkannya ke baris atau kolom lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Sama kayak tadi ya, hasilnya sama-sama
mau matriks A maupun matriks B determinannya sama nilainya. Oke, selanjutnya sifat yang kelima, jika suatu matriks terdiri dari 2 baris atau kolom yang elemen-elemennya sama, maka determinannya 0. Kita lihat, ada 2 baris yang nilainya sama. Ini 111. 111, kemudian baris yang ketiga juga 111, maka determinannya sudah pasti 0. Ya, nggak usah pikir panjang. Jadi besok kalau ada soal nih, Pak Rashid pernah bilang sifat kelima dari determinan, kalau ada 2 baris yang sama elemen-elemennya, sudah pasti determinannya 0. Tidak usah ditulis panjang pakai aturan apa namanya tadi, sabar lagi, ya. Karena dia sudah pasti baris pertama dengan baris ketiga itu sama nilainya 0, 1 semua. Berarti dia menjadi determinan 0. Sifat yang keenam, jika suatu matriks terdiri dari 1 baris atau kolom dengan elemen 0, maka determinannya juga 0. Ini kalau isinya 0. Ini kan kalau elemennya sama nih, 111, baris yang ketiga juga 111. Kalau elemennya 0, ya berarti 0 nanti. Ini saya nggak kasih contoh. Misalnya di sini 0, 0, 0, 0, 0 ya, maka determinannya 0. Nggak usah diselesaikan panjang kali lebar. Ya, langsung ditulis saja determinan sama dengan 0. Sifat yang ketujuh, jika matriks A sama dengan AIC untuk determinannya, ya, untuk mencari determinannya, maka nilai 1 kurang dari sama dengan I, kurang dari sama dengan N, dan 1 kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan N. Berarti nilai I sama C itu harus antara berapa? 1 ke bawah ya. Gitu, 1 ke bawah. Jadi bentuknya adalah matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Maka jadi determinannya cuma dikali-kali elemen-elemennya aja. Elemen A11 dikali A12 secara diagonal. Itu cara menghitungnya gitu. Ini ada contoh nih. Ini kita bisa lihat ya. Masih ingat yang kemarin? Kita buat segitiga, maka dia akan membentuk matriks segitiga atas. Karena segitiganya di posisi atas. Selanjutnya, sisanya ini 0, 0, 0. Maka cara mencari determinannya cukup 1 dikali min 2 kali min 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 4. Enak banget ya, karena dia matriks 3 kali 3, tapi nggak usah pakai aturan sabar, aturan kofaktor. Karena dia matriks segitiga atas, berarti kalian ya sudah cukup mencari determinannya, cuman diagonalnya dikali semua. Ya, gitu. Ini khusus untuk matriks segitiga atas maupun matriks segitiga bawah. Jadi hati-hati. Ketika kalian melihat contoh suatu permasalahan matriks itu bentuknya apa dulu, misalnya matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, 2 baris elemennya sama, 2 baris nilainya 0 atau apalagi tadi, itu kalian ketika menghitung determinan langsung fokus pada sifat-sifatnya. Jangan saking sematnya kalian langsung mengerjakan determinan itu, padahal salah. Gitu, ya, diperhatikan. Ketika ini bentuknya segitiga atas, ini bentuknya segitiga bawah, berarti ya udah nyari determinannya cuman diagonalnya aja dikali semua elemennya. Kalau misalnya baris pertama, baris kedua sama elemennya, atau baris pertama, baris ketiga sama elemennya, atau baris kedua, baris ketiga sama elemennya, berarti kalian cari cukup dengan yang seperti ini. Ya, 0. Nggak usah dicari sampai menghitung. Dan kalau ada 0, 0, 0, 0-nya juga dalam baris yang sama juga, lebih dari 1 baris, dia juga nilainya determinan 0. Gitu. Terus sifat yang ke-8, sifat yang ke-8, determinan A dikali B, ketika kita punya matriks A dan matriks B dikalikan, maka cukup substitusi keduanya. Ya, determinan A dikali determinan B, bukan ditambah. Sifat yang ke-9, jika matriks A merupakan invertible atau inverse, maka determinan A inverse juga 1 per dari nilai det. Jadi det A-nya ditentukan dulu, kemudian dikasih 1 per. Tugas silakan diselesaikan ya. Belum pernah ada tugas kan? Ini ada tugasnya. Boleh di screenshot dulu, silakan di screenshot. Nanti saya juga screenshot ini saya taruh di skala saya. Ditulis tangan aja nggak apa, cuma 2. Ya. Kalian yang pertama cari metode Sarus, dan yang kedua dengan ekspansi baris dan kolom. Oke, 1 minggu lah ya. Minggu depan sebelum kuliah nanti portal penugasan di skala ditutup. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pak, mengulang nggak yang bagian atasnya sifat-sifat kofaktor? Yang mana?
kofaktor maksudnya sifat-sifat determinan. Kalau kofaktor cuma ini, Mbak. Adanya cuma ini, kalau sifat-sifat kofaktor enggak ada, adanya cuma penjelasan kofaktor. Gimana? Dijelasin ulang atau gimana, Mbak? Iya, itu yang bagian C11 itu kan ada yang 0 itu hasil beda sama yang kaliannya gitu loh, Pak. Oh, misalnya begini. Ini deh. Misalnya matriks A, kita punya A11, A12, A13 dan seterusnya. Misalnya kita mau menghapus baris pertama, kolom ketiga. Maka yang tidak dihapus kita masukkan menjadi nilai minor yang warna biru. Yang nilai minor ini berarti kan bentuk matriks baru. Nih, matriks barunya di sini nih. Nah, ini kan matriks baru kan? A21, A22, A31, A32. Ini merupakan matriks dari minor A untuk 13. Kenapa 13? Karena kita fokusnya pada baris pertama, kolom ketiga yang kita hapus elemennya. Kita nggak hitung dulu. Kalau sudah ketemu, kita jadikan minor ini menjadi det. Kalau nyari det kan berarti ini dikali ini kan? Dikurangi ini maksudnya. Jadi ini kali ini dikurangi ini kali ini. Nanti ketemu. Nah, sedangkan nyari C-nya, kofaktornya, dari mana? Dari persamaan ini. Ini persamaan sudah paten. Ya, ini diingat-ingat. Nanti kalau ada soal pun menyelesaikannya dengan rumus kofaktor yang kayak gini. Ini rumusnya. Ya. Nah, habis itu masukkan IC-nya. Kalau ini kita ngambil minor 13, karena apa? Kita sudah mencoret baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama dan kolom ketiga kita sudah coret. Ya. Maka I-nya adalah 1, C-nya adalah I-nya adalah baris, ya, dan C-nya adalah kolom. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, cara ngitungnya gitu. Jadi ini pakai yang rumus yang sudah paten, terus dimasukkan aja angka-angkanya. Yang 4 kali 4 pun sama. Misalnya kalian mau mencoret 2 kali baris kedua, kolom kedua, sini sama sini, ya nggak apa-apa. Nanti kan ada titik pertemuan yang saling dicoret nih, A1, 3 ini. Ya kan? Maksudnya gitu. Ini karena kita coret baris pertama kolom ketiga, kebetulan ada yang sama-sama kena coret nih, mau baris maupun kolom. Ketemunya di mana? Di A13. Ya pas berarti 13. Emang seperti itu matematika. Nah, kalau kita nanti coretnya baris pertama kolom kedua, ya berarti nanti A22. Gitu. Baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Ini sama ini. Nanti kan di sini A12 kan kayak gitu. Oh, berarti tandanya A12. Berarti baris pertama kolom kedua yang sudah dicoret. Itu matriks seperti itu. Oke, ada lagi? Ini di screenshot dulu. Bisa untuk penugasan. Nah, nanti untuk teman-teman kelas karyawan juga sama. Saya beri tugas juga. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri sampai di sini. Jangan lupa on cam dulu, kita mau akhiri terus kita buat dokumentasi kuliah.